Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini Delil Khairat melaporkan dari Kuala Lumpur. Update hari ke-11 lockdown Malaysia, perintah kawalan pergerakan. Hari ini Sabtu 28 Maret 2020. Seperti biasa, mari kita mulai dengan update statistik. Um, Hari ini diumumkan tadi pada pukul 5 sore waktu Kuala Lumpur bahwa hari ini terdapat penambahan 159 kasus confirm positif baru di Malaysia. Ini menjadikan total keseluruhan sejauh ini menjadi 2.320 confirm positif. 159 ini tipikal penambahan harian karena sejak 13 hari yang lalu penambahan harian selalu lebih dari 100 dan mencapai puncaknya kemarin sebesar 235 orang. Dari 2.320 jumlah total keseluruhan itu, 320 orang telah dinyatakan sembuh, sudah di-discharge dari hospital, dan yang sedang dirawat sebanyak 1.973 orang. Dari jumlah tersebut, 73 yang dirawat itu berada di unit rawatan rapi atau ICU, dan 54 di antara 73 itu memerlukan bantuan pernafasan. Hari ini ada satu orang pasien COVID-19 yang meninggal dunia, seorang laki-laki berumur 61 tahun. Itu adalah statistik harian yang selalu dirilis pada pukul 5 sore setiap hari oleh Kementerian Kesehatan. Biasanya diumumkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan. Hari ini di channel Telegram Kementerian Kesehatan dan juga Majelis Keselamatan Nasional MKN, Majelis Keselamatan Negara, juga terdapat statistik yang menarik bahwa sejauh ini di seluruh Malaysia sudah dilakukan tes COVID-19 terhadap 35.516 orang. Itu angka hingga 28 Maret hari ini pukul 12 tengah hari. Dari jumlah 35.516 itu, 6,5% atau 2.320 adalah positif. 69,6%, yaitu sebanyak 24.727 orang terbukti negatif hasil tesnya, dan ada 23,8% atau sebanyak 8.469 masih pending result dari testing. Sementara itu, klaster terbesar penyumbang confirm positif tentu adalah Perhimpunan Jamaah Tabligh di Masjid Seri Petaling akhir bulan Februari lalu, di mana telah diambil sampel dari para peserta perkumpulan itu sebesar 12.500 orang, dan dari jumlah itu terbukti 1.207 confirm positif. Kemudian dari orang-orang yang bagi kontak rapat, jadi bagi orang berinteraksi dengan klaster itu, telah dilakukan sampel sebesar 10.724 dan terbukti 586 adalah positif. Kemudian terdapat 7.426 orang yang disyaki. Ini maksudnya disebut sebagai PUI, People Under Investigation atau Person Under Investigation. Ini mungkin berasal dari orang yang baru bepergian kembali ke Malaysia dari daerah-daerah yang terpapar virus corona. Dan dari 7.426 ini ada 461 yang confirm positif. Itu statistik hari ini yang kita terima cukup menarik. Hari ini sore ini saya sudah rilis juga satu video ketika saya keluar rumah hari ini, sempat melalui kawasan Jalan Jelatek, Jalan Ampang, Jalan Yutan dan Tun Razak,
Dan di situ saya melalui satu roadblock point di situ di Jalan Ampang. Saya juga pergi berbelanja hari ini siang tadi. Uh, Cukup padat di supermarket, sehingga untuk masuk ke supermarket kita harus antri. Saya tertahan sekitar 5-10 menit sebelum dipersilakan masuk, kemungkinan karena di dalam supermarket itu terlalu padat. Yang menarik adalah sebagian besar, hampir 100% pengunjung supermarket itu menggunakan topeng muka atau masker. Uh, Agak lebih banyak komposisi wanita atau ibu-ibu di dalam supermarket hari ini. Dugaan saya adalah mungkin mereka adalah istri-istri ibu-ibu yang sudah capek barangkali dengan kasus salah beli dari suaminya, atau mungkin capek juga menerima telepon, video call, WhatsApp dari suami setiap suaminya berbelanja. Itu cuma dugaan saya saja. Dari pengamatan saya selama di luar hari ini, yang saya juga rasakan adalah betapa kepatuhan yang cukup tinggi saat ini, di atas 95%. Menurut saya benar-benar dipengaruhi oleh ketatnya penjagaan oleh aparat Malaysia. Terutama beberapa hari terakhir, aparat sudah mulai tidak lagi hanya persuasif, tapi sudah mulai bertindak keras dengan menangkap orang-orang yang terbukti melanggar atau mengenakan denda yang cukup besar sebesar RM1.000. Menurut pendapat saya, seandainya tidak ada pengetatan penjagaan oleh aparat itu, meskipun kalau dibandingkan Indonesia barangkali rakyat publik Malaysia lebih taat aturan, dan juga tingkat pendidikan secara rata-rata juga lebih baik daripada Indonesia, tetapi saya yakin angka pelanggaran akan banyak, akan besar. Apalagi di hari-hari belakangan ini tentu publik sudah mulai merasa bosan hanya berada di rumah tanpa pergi kemana-mana. Itu juga terbukti pada hari pertama pemberlakuan lockdown ini, tingkat kepatuhan hanya sekitar 60% saja. Selanjutnya, seperti saya janjikan di update kemarin, saya rasa saat ini tepat sekali saya juga coba membahas bagaimana kondisi kami para WNI di Malaysia. Jumlah WNI di Malaysia ini cukup besar. Bahkan saya sering berkelakar bahwa mungkin jumlah pastinya hanya Tuhan yang tahu. Kenapa? Karena pernah saya mendapat statistik mungkin setahun 2 tahun lalu bahwa WNI yang berada di Malaysia secara legal dengan dokumen yang lengkap, visa yang lengkap, ada sejumlah sekitar 1,2-1,3 juta orang, dan bekerja di berbagai sektor perekonomian, di berbagai latar belakang pendidikan dan tingkat pekerjaan. Namun yang ilegal, yang tidak memiliki dokumen yang cukup, tidak ada visa atau sudah overstay, kita tidak tahu jumlah pastinya. Ada yang menduga mungkin sebesar itu juga. Jadi it's safe to say barangkali bahwa paling tidak ada 2 juta atau mungkin lebih orang Indonesia di Malaysia saat ini. Nah, bagaimana dampak lockdown ini terhadap WNI? Sebenarnya kita bisa analisa berdasarkan dua pengelompokan tadi, pendatang yang legal dan yang ilegal. Yang legal dampaknya tentu sama dengan penduduk Malaysia lainnya, rakyat Malaysia, warga negara Malaysia. Karena mereka legal, mungkin dokumen kependudukannya lengkap dan dokumen pekerjaannya juga lengkap, mereka lebih terlindungi secara undang-undang, secara hukum tentu. Misalnya ketika 2 hari yang lalu Perdana Menteri mengumumkan, bukan 2 hari yang lalu, maaf, kemarin Perdana Menteri mengumumkan paket rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Di situ memang sebagian besar adalah bantuan langsung tunai cash kepada warga negara Malaysia. Tentu orang asing tidak akan mendapatkan itu. Tetapi ada komponen dari paket rangsangan ekonomi prihatin rakyat itu
yang untuk mensupport pengusaha atau majikan yang pendapatannya turun drastik karena adanya krisis coronavirus ini. Hari ini dipublish detail dari bantuan itu, bahwa bantuan itu diberikan kepada majikan atau pengusaha yang income-nya sejak Januari 2020 ini menurun paling tidak 50% dari biasanya, dari tahun sebelumnya. Dan dengan penurunan setajam itu, maka mereka berhak mendapatkan bantuan Rp600 per pekerja per bulan. Dan ini klaim ini dan bantuan ini bisa diklaim melalui apa yang disebut sebagai perkeso. Perkeso itu pertubuhan, saya lupa, tapi itu sebenarnya adalah seperti jam sostek di Indonesia, asuransi atau jaminan sosial untuk tenaga kerja. Jadi hanya majikan-majikan yang legal, yang taat hukum, taat aturan, yang mendaftarkan para stafnya, baik itu warga negara Malaysia maupun warga asing, di Perkeso, yang akan mendapatkan peluang mendapatkan bantuan ini. Sehingga si majikan ini tetap bisa memberikan gaji beberapa bulan ke depan kepada pekerjanya, paling tidak Rp600 per pekerja per bulan. Itu mungkin sekitar Rp2 juta. Namun yang menjadi masalah utama bagi kita para WNI di sini adalah WNI yang ilegal. WNI yang ilegal ini biasanya mereka masuk Malaysia menggunakan visit visa, turis visa yang masa berlakunya hanya 1 bulan, atau dengan alasan tertentu bisa diperpanjang hingga 3 bulan saja. Kemudian mereka bekerja, mereka stay, bekerja di berbagai macam sektor, umumnya tentu sektor-sektor non formal, apakah itu di ladang-ladang, di proyek-proyek construction, menjadi di perkebunan-perkebunan, atau di sektor-sektor seperti menjadi penjaga toko, atau menjadi pekerja di rumah makan, menjadi pembantu rumah tangga, menjadi macam-macam. Jadi kurang lebih seperti itu. Mereka biasanya karena tidak punya dokumen yang lengkap, mereka tentu juga biasanya mereka tinggal di daerah-daerah, di pinggir-pinggir kota-kota besar, di kampung-kampung. Mereka mungkin menyewa tempat di situ, menyewa rumah. Biasanya mereka berkumpul dengan teman-teman, saudara-saudara, kolega mereka yang berasal dari satu kampung atau dari satu daerah. Nah, mereka inilah sebenarnya yang paling terdampak secara negatif oleh krisis coronavirus ini, terutama dengan pemberlakuan lockdown selama 28 hari ini hingga 14 April nanti. Anda bisa bayangkan bahwa tanpa adanya kekuatan status secara hukum, tentu mereka tidak bisa menuntut siapa-siapa. Tidak pula bisa menuntut majikan mereka untuk tetap memberikan gaji, walaupun tidak penuh gaji, tetapi paling tidak bantuan untuk bisa makan sehari-hari. Mereka juga tentu tidak bisa menuntut itu. Dan sebagian besar dari mereka memang pendapatan mereka adalah pendapatan harian, gitu ya. Jadi ketika mereka tidak keluar bekerja pada suatu hari, maka tidak ada income hari itu. Nah, inilah yang menjadi persoalan paling besar sebenarnya. Tidak ada kekuatan hukum, kemudian tentu tidak bisa menuntut hak, dan mereka tidak terdata dengan baik. Bahkan kedutaan besar kita juga tidak memiliki data mereka secara komprehensif. Jadi ini menjadi permasalahan yang paling besar di sini sebenarnya di Malaysia. Oleh sebab itu, beberapa hari belakangan ini masyarakat Indonesia, terutama ormas-ormas Indonesia
di Malaysia sudah mulai mengumpulkan kekuatan dalam rangka bagaimana membantu saudara-saudari kita ini yang saat ini tidak bekerja dan tidak mulai kekurangan bekal bahkan untuk makan sekalipun. Um, di sini banyak ormas-ormas seperti kita juga punya pengurus cabang Muhammadiyah di sini, kemudian NU, kemudian ada KNPI, ada Masyarakat Ekonomi Syariah, ada ikatan-ikatan alumni seperti himpunan alumni IPB dan sebagainya. Jadi cukup banyak sebenarnya. Kemudian ada kelompok-kelompok pengajian seperti kelompok Muslim KL, kelompok My Commit, teman-teman saudara-saudara bekerja di communication dan IT, kelompok ibu-ibu pengajian yang lain seperti Indo KL dan sebagainya. Kumpulan-kumpulan komunitas-komunitas inilah sekarang sedang berusaha melakukan sesuatu untuk membantu dan menjangkau sahabat-sahabat kita yang berada di kongsi-kongsi. Kongsi-kongsi itu sebenarnya adalah tempat tinggal yang dikongsikan bersama-sama, yang saya ceritakan tadi disewa secara bersama-sama, biasanya di pinggir-pinggir kota, di pinggir Kuala Lumpur. Sedang kita upayakan, tapi tentu ada tantangannya bahwa saat ini yang dilakukan pemerintah adalah membatasi pergerakan penduduk, sehingga bagaimanapun kami harus mematuhi aturan ini, sehingga diperlukan prosedur tertentu untuk mendapatkan dispensasi atau approval dari otoritas Malaysia. Oleh karena itu, komunitas-komunitas ini, ormas-ormas ini juga bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang nanti tentu akan memainkan perannya melobi atau menghubungi, berkomunikasi dengan pihak otoritas Malaysia. Yang jelas saat ini komunitas Indonesia, ormas Indonesia berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin resources, apakah itu dana, sembako, dan juga tenaga kawan-kawan yang mungkin punya kendaraan dan bisa terjun ke lapangan mengantar bantuan-bantuan itu. Sedang didata saat ini, juga sedang dilakukan pendataan saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan itu sejauh yang kita bisa jangkau, terutama yang dari Kuala Lumpur yang saya ketahui. Kita masih menunggu kelanjutan informasi dari Kedutaan Besar kita, apakah kita bisa bergerak segera, tentu lebih cepat lebih baik, karena kita sudah mulai dengar keluhan mereka bahwa mereka mulai kekurangan stok, terutama bahan makanan. Yang kita bisa lakukan saat ini adalah menyarankan ke mereka untuk yang masih punya stok, yang masih punya resources, untuk tidak lupa membantu orang-orang di sekitar mereka. Jadi kurang lebih itu update saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan, Bapak, Ibu, Om, Tante, Bro and Sis sekalian, dimanapun berada. Doakan kami di Malaysia juga baik-baik saja. Doakan pula saudara-saudara kita yang saya ceritakan tadi tidak terlalu beruntung itu juga tetap bisa survive dan mendapatkan bantuan yang diperlukan. Untuk sahabat-sahabat yang berada di Indonesia, tetap semangat, stay at home, jangan kemana-mana, patuhi anjuran pemerintah saat ini untuk membatasi pergerakan agar virus corona yang sangat dahsyat ini penyebarannya bisa kita putus rantai penularannya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu menanggulangi situasi berat yang sedang kita hadapi pada saat ini. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.